Sore itu, langit Tuban terlihat memerah, seolah menyimpan tanda-tanda badai yang akan datang. Gedung pertemuan tempat musyawarah daerah Musda Partai Golkar berdiri gagah, dikelilingi spanduk kuning mencolok dengan foto-foto tokoh partai yang tersenyum lebar. Di dalam, puluhan kru panggung sibuk menata lampu, memeriksa sound system, dan memastikan setiap detil sesuai dengan protokol yang ketat. Di atas kertas, malam itu seharusnya menjadi puncak perayaan politik yang meriah, penuh tepuk tangan dan lagu-lagu semangat. Tetapi, di balik tirai, sesuatu mulai retak. Niken Salindri, biduan yang namanya telah diumumkan sejak sebulan lalu sebagai penampil utama, seharusnya menjadi magnet utama malam ini. Tiket sudah terjual habis, dan para kader dari berbagai daerah sudah menanti penampilannya. Namun, di ruang panitia, kabar beredar cepat seperti api menyambar ilalang, Niken batal tampil. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada konferensi pers, hanya pesan singkat di grup panitia, line-up artis malam ini diganti. Sylvie Kumala akan mengisi. Beberapa anggota panitia saling pandang, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Seorang panitia muda bahkan berbisik lirih, ini pasti bukan masalah teknis. Ada yang main di belakang. Bisikan itu segera dibungkam oleh seniornya, yang hanya berkata, jangan ikut campur urusan orang besar. Kata-kata itu seperti mempertebal atmosfer misteri yang menggantung di udara. Para kru yang tadinya bekerja dengan penuh semangat kini bergerak lebih pelan, sesekali menatap satu sama lain dengan tatapan penuh tanda tanya. Di pojok ruangan VIP, Mas Lindra, seorang tokoh penting di acara ini, duduk dengan raut wajah sulit dibaca. Jas kuningnya terlihat rapi, dasinya terikat sempurna, tetapi tangan kirinya tak berhenti mengetuk meja. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung muncul. Ia tak tahu bahwa gestur kecilnya itu sedang diperhatikan banyak mata yang haus akan cerita di balik layar. Sementara itu, di luar gedung, beberapa wartawan yang sudah mengendus aroma gosip mulai mempersiapkan kamera mereka. Bagi mereka, pembatalan mendadak seorang bintang sekelas Niken bukanlah hal kecil. Mereka tahu, setiap perubahan di panggung politik seringkali menyimpan rahasia yang jauh lebih panas daripada orasi politik itu sendiri. Suara bisik-bisik mulai merembes keluar gedung, mengundang kerumunan kecil yang penasaran. Ketika Sylvie Kumala datang, suasana menjadi semakin aneh. Penyanyi muda itu melangkah masuk dengan senyum yang sedikit kaku. Ia disambut ramah, tapi tatapan orang-orang di sekitarnya seakan mengatakan, kau bukan yang kami tunggu. Sylvie sadar betul dirinya hanyalah pengganti, dan pengganti dalam dunia hiburan, apalagi di panggung politik, selalu datang bersama beban yang tak terlihat. Mas Lindra berdiri perlahan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan bersalaman kepada Sylvie. Tapi di balik genggaman tangan itu, ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba tersenyum, namun mata dan pikirannya berada di tempat lain. Entah ia sedang memikirkan jalannya acara malam ini, atau seseorang yang seharusnya ada di sini namun justru menghilang. Dan di balik semua keramaian itu, tak ada yang tahu bahwa Niken, di suatu tempat yang tak jauh dari gedung ini, sedang duduk memandang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia baru saja membaca pesan yang membuatnya sadar, ini bukan sekadar urusan panggung, ini adalah panggung politik yang mencampurkan ambisi, cinta, dan luka lama. Malam itu, Musda Partai Golkar di Tuban baru saja berubah dari pesta meriah menjadi awal sebuah kisah yang akan mengguncang banyak hati. Di balik tirai panggung yang tebal, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi obrolan ringan atau tawa panitia yang biasanya terdengar sebelum acara besar. Dimulai. Sebaliknya, suara-suara berbisik mendominasi, terdengar seperti desiran angin yang menyelinap ke setiap sudut ruangan. Beberapa panitia menunduk sambil berbicara pelan, memastikan tidak ada yang mencatat atau merekam. Mereka tahu, satu kalimat yang salah bisa memicu badai politik yang lebih besar dari acara itu sendiri. Katanya ada telepon langsung dari Jakarta, bisik seorang staf dekorasi kepada rekannya. Instruksi dari atas. Nama Niken dicoret, diganti Sylvie. Alasannya, entahlah, tapi katanya demi mengamankan situasi. Kalimat itu seolah memicu rasa ingin tahu yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan mengamankan situasi? Situasi siapa yang perlu diamankan di tengah panggung yang seharusnya hanya penuh musik dan hiburan? Di sudut lain, seorang pria berbadan besar, yang dikenal sebagai koordinator keamanan acara, terlihat mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar dari area belakang panggung.
Matanya tajam, bibirnya kaku. Ia tak banyak bicara, tapi keberadaannya saja sudah cukup membuat orang-orang memilih diam. Beberapa kru bahkan berhenti membicarakan gosip begitu pria itu lewat, seakan takut setiap kata mereka bisa menjadi bukti yang disalahgunakan. Mas Lindra, yang sejak tadi duduk di kursi VIP belakang panggung, mulai merasakan tatapan-tatapan aneh tertuju padanya. Ia tahu kabar pembatalan Niken akan menimbulkan spekulasi, dan sebagian spekulasi itu pasti akan mengarah padanya. Pikirannya melayang pada percakapan telepon yang ia terima pagi tadi, suara dari seberang yang dingin dan tegas, memintanya menghindari komplikasi malam ini. Ia tak pernah menyangka instruksi itu berarti memutus kehadiran seseorang yang pernah begitu dekat di hatinya. Di luar ruangan, para wartawan mulai bergerak cepat. Mereka mengendus bahwa perubahan artis bukan sekadar urusan jadwal. Salah satu jurnalis senior bahkan mendapat info bocoran bahwa Niken menolak hadir setelah mendapat pesan pribadi dari seseorang yang memiliki pengaruh besar di acara ini. Sayangnya, mereka belum bisa memverifikasi kebenarannya, tapi dalam dunia media, gosip yang tak terkonfirmasi justru lebih berbahaya. Sylvie Kumala, yang baru saja selesai soundcheck, bisa merasakan hawa tegang itu. Ia mencoba tetap fokus pada penampilannya, tapi telinganya tak bisa menutup dari potongan-potongan kalimat yang terdengar di sekitar. Kasihan Niken, pasti ada masalah lama, politik memang kejam. Kata-kata itu menempel di kepalanya, membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya sedang menjadi pion dalam permainan besar yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya. Di tengah semua kegaduhan itu, seorang panitia senior mendekati Mas Lindra dan berkata pelan, "Mas, kalau wartawan bertanya soal pembatalan, kita jawabnya karena masalah teknis saja. Jangan buka yang lain." "Paham." Mas Lindra hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang memberontak. Ia tahu kebenaran tak sesederhana itu, dan menutupinya hanya akan menambah luka yang sudah ada. Malam semakin mendekat, lampu-lampu panggung mulai menyala, dan musik pembuka mulai diputar. Tapi di balik semua kemegahan yang akan segera terlihat di depan publik, ada api kecil yang menyala di balik tirai, api dari rahasia, rasa sakit, dan intrik yang siap membakar semuanya. Dan bagi Mas Lindra, ia tahu bahwa sekali tirai itu terbuka, tak akan ada jalan kembali. Sorotan lampu panggung mulai diarahkan ke kursi VIP, tempat para tokoh penting duduk dengan wajah tegas dan penuh wibawa. Di antara mereka, Mas Lindra terlihat berbeda. Meski jas kuningnya berkilau sempurna di bawah cahaya, sorot matanya memancarkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia duduk di kursinya, tapi tubuhnya condong sedikit ke depan, seperti orang yang tak sabar menanti sesuatu, atau seseorang. Setiap detik terasa panjang, dan setiap suara musik hanya menjadi gema hampa di telinganya. Dari tempatnya duduk, pandangan Mas Lindra tak bisa lepas dari panggung yang kini dipenuhi kru menyiapkan alat musik Sylvie Kumala. Bukan karena ia ingin melihat Sylvie, melainkan karena dalam pikirannya, ia membayangkan sosok lain yang seharusnya berdiri di sana. Niken, senyum manisnya, cara ia menyapa penonton dengan suara lembut, bahkan aroma parfumnya yang khas, semuanya kembali menghantam ingatan. Kenangan itu terasa seperti luka lama yang kembali terbuka, tepat di malam yang seharusnya menjadi pesta politik. Seorang kolega yang duduk di sampingnya mencoba mengajaknya berbicara tentang strategi partai, tapi Mas Lindra hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Ia terlalu sibuk menatap kosong ke arah panggung, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Tatapannya dalam, penuh kerinduan yang tertahan, dan bagi siapapun yang peka, itu bukanlah tatapan seorang politisi di acara resmi, itu adalah tatapan seorang pria yang kehilangan sesuatu yang penting. Dari sisi panggung, Sylvie Kumala yang sedang mempersiapkan dirinya menyadari tatapan itu. Awalnya ia mengira itu sekadar perhatian dari seorang tokoh penting terhadap penampilnya malam ini. Namun, semakin lama, ia merasa tatapan itu bukan untuk dirinya. Ada kekosongan di sana, ada perasaan yang tak sampai. Tatapan itu membuat Sylvie bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya sedang dibayangkan pria itu. Sementara itu, di luar gedung, Niken masih berada di dalam mobilnya yang terparkir di jalan yang sepi. Ia memegang ponselnya erat, memandangi foto undangan resmi yang dulu membuatnya bangga. Tapi kini, undangan itu hanyalah simbol pengkhianatan. Ia tahu Mas Lindra ada di sana malam ini, duduk di kursi kehormatan, tapi bukan untuknya. Dan entah mengapa, bayangan tatapan mata pria itu, yang dulu selalu penuh rasa, terasa begitu nyata di benaknya, seolah menembus jarak dan waktu.
Kembali ke ruang VIP, Mas Lindra mencoba menutup rapat ekspresinya saat kamera televisi lokal melintas. Ia mengubah tatapan sendunya menjadi senyum tipis yang formal. Namun, begitu kamera berpindah, sorot matanya kembali memudar. Ia seperti terjebak di antara dua dunia, dunia politik yang mengharuskannya tegas, dingin, dan penuh perhitungan, serta dunia pribadinya yang dipenuhi rasa bersalah, rindu, dan kehilangan. Bisik-bisik di kursi VIP mulai terdengar. Beberapa tamu menyadari perubahan raut wajah Mas Lindra malam itu. Lihat dia, seperti orang yang pikirannya melayang, ujar seorang tokoh senior kepada rekannya. Tak ada yang berani bertanya langsung, tapi mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pergantian artis yang membuatnya seperti itu. Dan di detik ketika lampu panggung menyala terang untuk penampilan Sylvie Kumala, Mas Lindra menatap lurus, tapi bukan kepada penyanyi yang kini mulai bernyanyi dengan suara merdu. Tatapannya menembus cahaya, menembus keramaian, mencari sosok yang tak ada di sana. Tatapan itu adalah pesan tanpa kata, pesan yang hanya bisa dimengerti oleh satu orang, Niken. Di kamar hotel yang sepi, Niken duduk bersandar di tepi ranjang. Lampu kamar hanya menyala redup, membuat bayangan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Jemarinya memegang ponsel erat, membuka ulang pesan pembatalan yang ia terima beberapa jam lalu. Maaf, penampilan malam ini dibatalkan. Ada perubahan susunan acara. Kalimat itu singkat, formal, dan dingin, terlalu dingin untuk hubungan yang pernah begitu hangat di masa lalu. Niken memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang sejak tadi terus menggenang. Ia bukan sekadar kecewa karena batal tampil di acara besar. Lebih dari itu, ia merasa dikhianati. Apalagi setelah ia mendengar dari sumber yang bisa dipercaya, bahwa pembatalannya bukan soal teknis, melainkan karena seseorang di lingkaran kekuasaan tidak menginginkannya ada di sana. Dan orang itu, ia tahu betul siapa, Mas Lindra. Hatinya seperti diremas saat mengingat masa lalu mereka. Dulu, Mas Lindra adalah sosok yang selalu mendukung kariernya, mengirim pesan semangat sebelum ia tampil, bahkan diam-diam hadir di beberapa konsernya tanpa memberitahu siapapun. Semua itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain, jauh, asing, dan menyakitkan. Baginya, satu-satunya penjelasan logis hanyalah bahwa pria itu kini memilih melupakan semua, demi menjaga citra dan posisinya di panggung politik. Ponsel Niken kembali bergetar. Kali ini, pesan masuk dari salah satu kru yang dekat dengannya. Nick, aku dengar Mas Lindra sempat terlihat gelisah di kursi VIP. Dia nggak senyum sama sekali sebelum acara mulai. Pesan itu seperti menambah bara di dadanya. Kalau benar dia gelisah, kenapa tidak menghentikan ini semua? Kenapa membiarkan aku dipermalukan seperti ini? Batinnya berteriak. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap langkah justru menambah kegelisahan. Di benaknya, ia membayangkan kursi VIP itu, lampu-lampu panggung, dan tatapan Mas Lindra yang mungkin saja mencari-carinya. Bayangan itu membuatnya semakin marah, karena bagi Niken, tatapan dari kejauhan bukanlah bentuk perjuangan, itu hanyalah rasa bersalah yang terlambat. Niken sempat mengambil gaun yang seharusnya ia pakai malam ini. Gaun itu berwarna emas, berkilau, dipilih khusus untuk memadukan nuansa Partai Golkar. Ia memeluk gaun itu, merasakan teksturnya di tangannya, lalu membuangnya ke atas ranjang. Gaun ini tak akan pernah menyentuh panggung itu, gumamnya lirih, suaranya bergetar antara sedih dan marah. Di luar jendela kamar, suara musik pembuka dari gedung Musda terdengar samar. Niken berdiri di sana, menatap ke arah gedung yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Lampu-lampu terang berkelip, menandakan acara sedang berlangsung. Ia tahu Sylvie Kumala sedang bersiap tampil, menggantikan dirinya. Namun, alih-alih iri, Niken hanya merasa bahwa panggung itu kini telah kehilangan makna, bagi dirinya, dan mungkin juga bagi seseorang yang diam-diam menyesal di kursi kehormatan. Dengan napas berat, Niken mengambil keputusan. Malam ini ia tidak akan diam. Entah lewat kata-kata atau tindakan, ia akan mencari jawaban. Karena bagi Niken, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dicintai diam-diam namun dikorbankan terang-terangan. Dan ia bersumpah, jika harus bertemu Mas Lindra malam ini, ia akan memastikan semua yang ia rasakan keluar tanpa sisa. Detik-detik sebelum penampilannya, Sylvie Kumala berdiri di belakang panggung, mencoba mengatur napas. Lampu-lampu sorot berkelip, suara MC menggema, dan sorakan penonton semakin keras. Namun,
semua itu tidak membuatnya bersemangat seperti biasanya. Malam ini, ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di antara tepuk tangan yang terdengar hangat dan tatapan dingin yang penuh penilaian. Ia tahu, di mata banyak orang, dirinya bukanlah bintang malam ini, hanya pengganti yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Sejak ia tiba sore tadi, Sylvie sudah merasakan aura aneh dari para kru dan panitia. Senyum yang diberikan padanya terasa setengah hati, ucapan selamat datang terdengar hambar. Beberapa orang bahkan tak berusaha menyembunyikan kekecewaan mereka karena batalnya penampilan Niken Salindri. Sylvie mencoba menepis rasa minder itu, tapi bisik-bisik yang terdengar di setiap sudut seperti duri kecil yang menusuk telinganya. Kasihan, dia nggak tahu dirinya cuma pengganti, bisik seseorang, yang meski pelan tetap saja sampai ke pendengarannya. Di tengah suasana itu, matanya tak sengaja menangkap sosok Mas Lindra yang duduk di kursi VIP. Awalnya ia mengira pria itu sedang mengamati panggung, tapi kemudian ia sadar, tatapan itu tidak tertuju padanya. Ada kekosongan di mata Mas Lindra, seolah ia melihat seseorang yang tak ada di sana. Perasaan aneh menyusup ke hati Sylvie. Ia mulai mengerti bahwa malam ini, panggung yang akan ia isi sebenarnya milik orang lain, dan mungkin, hati pria itu juga bukan untuk momen ini. Suara MC memanggil namanya, dan seketika itu juga darahnya berdesir kencang. Ia melangkah menuju panggung dengan senyum profesional, mencoba menutupi semua keraguan yang berputar di kepalanya. Kilatan kamera menyambutnya, tepuk tangan pun terdengar, meski tak sebergemuruh biasanya. Baginya, tepuk tangan itu terasa seperti ujian, apakah ia mampu membuat orang melupakan kekecewaan karena Niken tak hadir. Lagu pertama dimulai, suaranya mengalun lembut, tapi di dalam dirinya, ada beban yang semakin berat. Setiap kali ia memandang ke arah kursi VIP, ia mendapati Mas Lindra menatapnya tanpa benar-benar melihat. Tatapan itu, meski tidak langsung menusuk, membuatnya merasa seperti sedang meminjam panggung yang penuh kenangan orang lain. Rasanya seperti menjadi pemeran pengganti di drama yang sedang berlangsung, tapi tanpa skrip yang jelas. Di sela lagu, Sylvie sempat menatap para penonton. Beberapa terlihat menikmati, tapi sebagian lain sibuk berbicara, bahkan menunduk memeriksa ponsel mereka, mungkin membaca gosip tentang pembatalan Niken. Rasa tidak nyaman itu membuatnya ingin segera menuntaskan penampilan, namun ia tahu, di dunia hiburan, kabur bukanlah pilihan. Ia harus tetap berdiri tegak, walau hatinya bergetar. Ketika lagu terakhir selesai, Sylvie menunduk memberi salam. Tepuk tangan terdengar lebih keras, tapi kali ini ia tahu itu bukan semata untuknya, melainkan bentuk penghormatan formal yang diberikan penonton kepada siapapun yang berdiri di panggung besar seperti ini. Saat ia melangkah turun, tatapannya tak sengaja kembali bertemu dengan Mas Lindra. Ada kilatan aneh di mata pria itu, campuran rasa bersalah dan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Di balik panggung, Sylvie menghela napas panjang. Malam ini ia telah memenuhi tugasnya, tapi bukan berarti ia merasa menang. Sebaliknya, ia merasa seperti pion kecil yang sedang bergerak di papan catur yang penuh intrik. Dan jauh di lubuk hatinya, ia mulai curiga bahwa dirinya sedang berada di tengah kisah yang melibatkan cinta lama, politik, dan pengkhianatan, kisah yang cepat atau lambat akan menyeretnya lebih dalam. Begitu lampu panggung meredup usai penampilan Sylvie, suasana di belakang layar berubah seperti ladang api. Kru, panitia, dan beberapa tokoh partai bergerak cepat, sebagian mengatur segmen berikutnya, sebagian lagi sibuk membicarakan apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang membicarakan penampilan Sylvie dengan hangat, semua fokus pada satu hal, absennya Niken. Setiap sudut ruangan seperti dipenuhi percakapan setengah berbisik, setengah menahan amarah. Seorang panitia muda yang tak tahan dengan rasa penasaran mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mendekati seorang kru senior dan bertanya, "Mas, kenapa sih Niken gak jadi? Kok semua orang kayak tegang gini?" Sang kru hanya menggeleng cepat, wajahnya serius. "Jangan tanya, ini bukan cuma soal artis batal tampil. Ini urusan yang bisa bikin karir orang hancur kalau salah ngomong." Kata-kata itu membuat si panitia muda terdiam, tapi rasa ingin tahunya justru membesar. Di pojok ruang backstage, beberapa orang mulai berdebat sengit. "Ini memalukan, undangan sudah kita sebar, penonton datang untuk Niken, dan kita malah ganti mendadak," seru seorang anggota tim acara. Seorang lainnya membalas dengan suara keras, "Kalau itu perintah dari pusat, kita mau apa?"
Semua demi menghindari masalah yang lebih besar. Kalimat itu membuat beberapa orang saling melirik, masalah apa yang lebih besar dari reputasi acara sebesar ini. Mas Lindra, yang baru saja berjalan keluar dari kursi VIP menuju area belakang panggung, langsung menjadi pusat perhatian. Semua percakapan tiba-tiba mereda. Langkahnya mantap, tapi matanya menyapu ruangan seperti seseorang yang mencari jalan keluar dari badai. Ada beberapa orang yang mencoba menyapanya, namun hanya mendapat anggukan singkat. Aura tegang yang ia bawa seperti menambah panas ruangan. Tak jauh dari situ, seorang wartawan senior dari media nasional terlihat sibuk mengetik di ponselnya. Wajahnya menyeringai tipis, seakan baru saja mendapat informasi berharga. Ia sempat melirik ke arah Mas Lindra, lalu kembali menunduk, jemarinya bergerak cepat mengirimkan pesan, sumber internal, pembatalan Niken terkait konflik personal dengan tokoh VIP. Berita itu hanya butuh hitungan menit untuk menyebar ke grup-grup wartawan lainnya. Sylvie, yang baru saja turun dari panggung, merasakan hawa panas itu begitu kuat. Ia berjalan ke ruang ganti, namun langkahnya terhenti ketika mendengar namanya disebut. Kasihan Sylvie, dia nggak tahu dia cuma alat nutupin masalah orang besar, ujar seseorang dari kejauhan. Darahnya berdesir, ia menoleh, tapi pembicara itu sudah menghilang di antara kerumunan. Hatinya mulai bertanya-tanya, seberapa besar sebenarnya badai yang sedang terjadi di sekelilingnya. Di sudut yang lebih sepi, dua orang yang dikenal dekat dengan Niken berbicara serius. Aku dengar Niken sebenarnya masih di Tuban, cuma dia nggak mau masuk karena tahu yang minta dia batal itu, Mas Lindra sendiri. Kalimat itu menusuk seperti belati, apalagi ketika secara kebetulan, Mas Lindra lewat tak jauh dari mereka. Tatapan matanya sedikit berubah, seolah ia tahu sedang menjadi topik utama, namun ia memilih untuk tetap berjalan tanpa berhenti. Malam itu, di tengah keramaian politik yang seharusnya penuh dengan pidato kemenangan dan tepuk tangan meriah, ada badai lain yang mengamuk di balik panggung. Badai yang tidak terlihat di kamera televisi, tapi terasa di setiap napas yang ditahan, di setiap tatapan yang menghindar, dan di setiap kata yang sengaja dibisikkan. Musda Partai Golkar di Tuban mungkin akan tercatat sebagai acara sukses di atas kertas, tapi bagi mereka yang ada di belakang layar, malam ini adalah awal dari sebuah cerita panjang yang penuh rahasia dan luka. Hanya butuh kurang dari 1 jam setelah Sylvie turun panggung untuk membuat gosip di belakang layar merembes keluar ke publik. Grup-grup WhatsApp wartawan mulai ramai dengan potongan kalimat yang memancing rasa ingin tahu. Pembatalan mendadak Niken bukan masalah teknis. Kalimat itu diikuti dengan foto Mas Lindra di kursi VIP, sorot matanya tajam namun kosong, seakan menyimpan beban besar. Tidak lama kemudian, satu portal berita lokal memberanikan diri memuat headline, di balik absennya Niken di Musda Golkar Tuban, ada campur tangan tokoh penting. Di meja media center, seorang wartawan muda dengan napas terburu-buru membacakan isi pesan dari sumber internal. Aku punya bukti chat mereka. Percakapan lama, tapi cukup buat membuktikan kalau hubungan mereka bukan cuma profesional. Kalimat itu langsung membuat beberapa kepala menoleh. Tangan-tangan mulai bergerak cepat, menyalin, memotret, dan mengirimkan ke redaksi masing-masing. Seolah tak ada yang peduli lagi pada pidato politik yang sedang berlangsung di panggung utama. Mas Lindra, yang sedang duduk kembali di kursi VIP, mulai menerima pesan dari orang-orang dekatnya. Hati-hati, Mas, beritanya sudah keluar. Ia memegang ponselnya erat, namun tidak segera membalas. Ia tahu, setiap gerak-geriknya malam ini sedang diawasi. Tatapannya mengeras, bukan karena marah pada wartawan, melainkan karena ia sadar bahwa rahasia yang ia simpan selama ini mungkin akan runtuh dalam hitungan jam. Di luar gedung, Niken duduk di dalam mobilnya sambil memantau berita melalui layar ponsel. Saat ia membaca salah satu artikel yang memuat namanya dan menyinggung hubungan pribadi dengan tokoh VIP, dadanya terasa sesak. Ia tahu dunia hiburan tidak asing dengan gosip, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar sensasi murahan, ini menyentuh harga diri dan luka lamanya. Ia menutup ponsel dengan tangan gemetar, menatap jalan gelap di depannya, mencoba memutuskan langkah selanjutnya. Sementara itu, di ruang ganti, Sylvie menerima panggilan dari manajernya. Kamu hati-hati jawab kalau ada wartawan yang nanya soal Niken, pesan sang manajer tegas. Kamu nggak ada urusan, tapi kalau salah ngomong, kamu bisa ikut terseret. Sylvie terdiam lama. Ia merasa berada di posisi yang mustahil, ia bukan bagian dari masalah ini,
tapi panggung yang ia injak malam ini sudah menempatkannya di tengah pusaran konflik. Di sudut gedung, dua orang panitia senior terlibat percakapan serius. Kalau berita ini sampai viral nasional, kita semua bisa kena imbasnya, kata yang satu. Terlambat, sekarang semua orang sudah tahu. Satu-satunya yang belum mereka lihat adalah reaksi dari Mas Lindra dan Niken, jawab yang lain sambil menghela napas berat. Mereka tahu, di dunia politik, persepsi publik bisa lebih mematikan daripada fakta sebenarnya. Mas Lindra akhirnya berdiri, meninggalkan kursi VIP, dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya cepat, tapi ekspresinya tetap terkontrol. Beberapa kamera mengikuti gerakannya, mencoba menangkap komentar. Mas Lindra, benarkah Anda yang membatalkan penampilan Niken? Tanya seorang wartawan dengan suara lantang. Ia hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab, dan terus melangkah ke mobil dinas yang sudah menunggunya. Namun, diamnya itu justru menambah bahan bakar gosip yang sudah membara. Malam itu, Musda Golkar di Tuban resmi mencatat sejarah, bukan karena orasi politik atau keputusan strategis yang diambil, melainkan karena satu rahasia pribadi yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Di balik kemegahan spanduk dan sorotan lampu, semua orang mulai memahami bahwa panggung politik tidak pernah benar-benar terpisah dari panggung hati. Dan ketika keduanya bertabrakan, yang tersisa hanyalah luka yang terekspos di hadapan jutaan mata. Jarum jam nyaris menunjukkan pukul 11 malam ketika suasana halaman gedung Musda mulai sepi. Mobil-mobil pejabat sudah banyak yang meninggalkan lokasi, namun di sudut parkiran, sorot lampu mobil hitam berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan dari sana, Niken turun dengan langkah mantap. Gaunnya sederhana, tanpa riasan mencolok, tapi sorot matanya tajam dan penuh keputusan. Udara dingin Tuban malam itu tak mampu menutupi hawa panas yang mulai terasa di antara beberapa orang yang melihat kedatangannya. Seorang panitia yang melihatnya langsung panik. "Bang Niken, acara sudah selesai," ucapnya mencoba menghalangi, tapi Niken hanya tersenyum tipis. "Aku nggak datang untuk acara. Aku datang untuk menyelesaikan." Kalimatnya terdengar datar, tapi mengandung beban yang membuat panitia itu memilih mundur perlahan. Langkah Niken terus menembus lorong menuju pintu belakang, di mana ia tahu Mas Lindra belum pulang. Di ruang tunggu VIP, Mas Lindra tengah duduk di sofa kulit hitam, memandangi layar ponsel yang terus bergetar oleh notifikasi berita. Sylvie duduk di kursi seberang, tubuhnya sedikit condong, seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak berani memulai. Ketika pintu terbuka, dan Niken muncul dengan tatapan yang menusuk, suasana seketika membeku. Mata Lindra dan Niken bertemu, dan dalam sepersekian detik, semua yang pernah terjadi di antara mereka melintas seperti kilatan kilat. "Kenapa harus begini, Mas?" Suara Niken terdengar bergetar, namun bukan karena takut, lebih karena menahan amarah yang terlalu lama dipendam. "Kalau memang mau memutuskan kerja sama, katakan di depan, jangan main di belakang layar." Sylvie menunduk, jelas tidak ingin terseret, tapi ia tahu kehadirannya malam ini sudah menjadi bagian dari luka itu. Lindra menghela napas panjang, mencoba menahan diri. "Niken, ini bukan waktu dan tempatnya," ucapnya lirih. Tapi Niken tertawa pendek, getir. "Oh, jadi waktu dan tempatnya itu di ruang rapat partai. Di atas panggung, di headline berita." Kalimat itu seperti tamparan di hadapan semua yang ada di ruangan. Beberapa panitia di pintu mulai gelisah, sadar bahwa percakapan ini bisa menjadi skandal jika direkam. Sylvie akhirnya membuka suara, meski pelan. "Mbak, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Aku cuma diminta gantiin." Tapi Niken menatapnya tajam. "Aku nggak nyalahin kamu, Sylvie. Tapi kamu harus tahu, panggung yang kamu injak malam ini dibangun dari kerja keras orang lain. Dan kalau ada yang merobohkan, kamu pun ikut berdiri di reruntuhannya." Suasana semakin tegang, udara seperti kehilangan oksigen. Lindra berdiri, mencoba mengakhiri. "Cukup, Niken. Kalau mau bicara, kita bicara berdua." Tapi Niken menggeleng. "Tidak, semua orang sudah mendengar gosipnya. Sekarang biar mereka juga mendengar kebenarannya." Suaranya meninggi, membuat beberapa orang yang lewat berhenti, pura-pura sibuk tapi memasang telinga. Malam itu, ruangan VIP berubah menjadi arena pertarungan batin, antara cinta masa lalu, harga diri yang terluka, dan citra yang harus dijaga. Ketika Niken akhirnya berbalik pergi, langkahnya mantap namun matanya berkaca-kaca. Ia tahu, pertemuan itu bukanlah akhir,
tapi awal dari perang yang lebih besar, perang yang akan terjadi bukan hanya di panggung politik, tapi juga di ruang opini publik. Di belakangnya, Lindra hanya berdiri mematung, sementara Sylvie menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup, menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari cerita yang tak pernah ia minta. Pagi itu, udara Tuban masih diselimuti kabut tipis ketika media sosial meledak dengan sebuah video. Rekaman amatir dari ruang VIP Musda Partai Golkar semalam mulai beredar luas. Potongan kalimat Niken, tatapan tajamnya pada Mas Lindra, dan keheningan yang mencekam menjadi bahan perbincangan nasional. Hashtag Niken Slindra merajai trending topik, disusul tagar panggung politik dan tagar Sylvie Kumala. Seolah semua orang haus akan drama di balik panggung yang sebelumnya hanya terlihat gemerlap. Niken, yang duduk di teras rumahnya, memandangi layar ponsel dengan senyum tipis. Ia tidak mengunggah video itu, tapi ia juga tidak menampik keuntungan yang datang darinya. Telepon dari wartawan berdatangan, menawarkan wawancara eksklusif. Waktunya bicara, gumamnya pelan, seolah pada dirinya sendiri. Ia tahu, diam hanya akan membuat pihak lawan mengendalikan narasi. Sementara itu, di kantor DPD Golkar Tuban, Mas Lindra panik. Para kolega mulai mempertanyakan, bukan hanya tentang insiden Niken, tetapi juga mengapa penggantian mendadak itu bisa terjadi tanpa koordinasi resmi. Kita harus kontrol berita ini sebelum jadi bumerang, ujar salah satu senior partai dengan nada tajam. Tapi Lindra tahu, kendali itu sudah lepas dari genggaman. Sekali gosip masuk ke publik, ia akan membesar sendiri seperti api yang menyambar jerami kering. Di sisi lain, Sylvie merasakan tekanan yang luar biasa. Banyak yang menyerangnya di komentar media sosial, menuduhnya merebut panggung dan bermain politik kotor. Malam itu, ia menghubungi Niken melalui pesan singkat, mencoba menjelaskan. Tapi pesan itu hanya dibaca tanpa balasan. Sylvie sadar, dalam narasi publik, ia bukan korban, ia adalah simbol dari pengkhianatan, entah ia mau atau tidak. Hari ketiga setelah insiden, Niken tampil di sebuah stasiun televisi nasional. Mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, ia duduk tenang di kursi talk show, tapi matanya penuh energi. Saya hanya ingin orang tahu bahwa seni tidak boleh dipermainkan demi kepentingan politik sesaat, ucapnya, membuat pembawa acara terdiam sesaat. Pernyataan itu bukan hanya sindiran, itu adalah peluru pertama dalam perang terbuka. Setelah tayangan itu, dukungan untuk Niken mengalir deras. Para seniman daerah, tokoh masyarakat, hingga aktivis budaya ikut bersuara. Mereka mengunggah foto dan video bersama tagar dukung Niken, membuat posisi Lindra semakin terdesak. Apa yang tadinya hanya urusan panggung hiburan kini berubah menjadi gerakan moral yang membakar opini publik. Lindra mencoba membalas dengan menggelar konferensi pers. Dengan wajah serius, ia mengatakan semua ini hanyalah kesalahpahaman teknis. Namun, nada bicaranya terdengar defensif, dan wartawan terus menekan dengan pertanyaan tajam. Setiap jawabannya hanya membuat headline baru yang memojokkannya. Kesalahpahaman, terdengar terlalu lemah dibanding pengkhianatan yang sudah melekat di benak masyarakat. Malamnya, Niken duduk sendirian di kamarnya, menatap keluar jendela. Ia tahu ia sedang unggul di mata publik, tapi ia juga sadar ini bukan sekadar soal reputasi. Ada luka pribadi yang belum sembuh, ada rasa percaya yang sudah hancur. Dan entah kenapa, meski ia ingin menang, bagian hatinya masih berharap Mas Lindra suatu hari datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai orang yang mau meminta maaf meski kemungkinan itu kini hampir tak ada. Hari itu, alun-alun Tuban berubah menjadi lautan manusia. Spanduk kuning Partai Golkar berkibar di setiap sudut, lampu-lampu panggung menyala terang, dan aroma jagung bakar bercampur dengan debu malam. Acara penutupan Musda dijanjikan sebagai pertunjukan besar, simbol persatuan, kata panitia. Namun, di balik layar, semua tahu ini bukan sekadar acara penutup, ini adalah momen terakhir di mana Niken, Sylvie, dan Mas Lindra akan berada dalam satu ruang yang sama di hadapan ribuan pasang mata. Niken datang tanpa undangan resmi. Ia berjalan pelan di antara kerumunan, mengenakan kebaya merah marun yang memantulkan cahaya lampu seperti bara api. Orang-orang langsung berbisik, kamera ponsel menyorotnya. Keberaniannya masuk ke acara yang sudah menjadi sumber lukanya membuat semua tertegun. Sementara itu, di panggung, Lindra yang sedang memberi sambutan sempat kehilangan kata-kata begitu melihat sosok itu di antara penonton. Sylvie, yang berdiri di sisi panggung,
merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia tahu bahwa malam ini, apapun yang ia lakukan akan disalahartikan. Saat MC memanggilnya untuk bersiap tampil, Sylvie sempat menatap Niken dari jauh, tatapan yang campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Acara berjalan sesuai rencana, sampai MC memutuskan untuk menambah kejutan. Entah atas arahan siapa, ia memanggil Niken untuk naik ke panggung. Sorak-sorai penonton pecah. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang bersiul, sebagian lagi memegang ponsel, siap merekam setiap detik sejarah yang akan terjadi. Niken melangkah naik, setiap langkahnya terdengar seperti dentuman genderang perang di dada Lindra. Di atas panggung, ketiganya berdiri dalam garis yang sama, Niken di kiri, Lindra di tengah, Sylvie di kanan. Lampu sorot menghantam wajah mereka, membuat setiap ekspresi terlihat jelas. Suasana hening, hanya terdengar suara angin malam yang menyapu bendera partai. Niken mengambil mikrofon lebih dulu, suaranya tenang tapi menusuk. Malam ini, saya ingin bernyanyi, bukan untuk politik, tapi untuk hati yang pernah dikhianati. Lagu pertama mengalun, penuh lirih dan getir. Liriknya, meski tak menyebut nama, jelas diarahkan pada Lindra. Kamera televisi lokal dan ponsel penonton merekam momen itu, mengabadikan setiap tatapan dan senyum getir yang terlukis di bibir Niken. Lindra menunduk, jemarinya mengepal di balik podium, sementara Sylvie berdiri. Kaku, matanya mulai berkaca-kaca. Begitu lagu berakhir, penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Namun, sebelum turun panggung, Niken menoleh pada Lindra dan berucap pelan namun cukup terdengar oleh mikrofon, beberapa luka tak bisa ditutup dengan alasan teknis. Kalimat itu membuat riuh penonton memuncak, sebagian bersorak mendukung, sebagian hanya terdiam, merasakan ketegangan yang tak terselesaikan. Ketika Niken turun panggung, Lindra hanya bisa memandang punggungnya yang perlahan menghilang di kerumunan. Ada rasa kalah, bukan hanya di panggung politik, tapi di medan hati. Sementara Sylvie menatap tanah, menyadari bahwa dalam drama ini, tak ada pemenang sejati, yang ada hanyalah hati-hati yang porak-poranda. Dan malam itu, Tuban menjadi saksi, bahwa kadang panggung terbesar bukanlah tempat kemenangan, tapi tempat di mana semua kebenaran akhirnya terucap meski menyakitkan. Tuban kembali sunyi. Spanduk musda sudah diturunkan, panggung dibongkar, dan alun-alun yang kemarin dipenuhi sorak-sorai kini hanya menyisakan sampah plastik dan dedaunan kering. Namun, di hati mereka yang terlibat dalam drama itu, peristiwa semalam tak akan pernah benar-benar hilang. Niken duduk di teras rumah kontrakannya, menatap langit yang mulai berwarna kelabu. Meski tubuhnya lelah, ada semacam ketenangan yang lahir setelah ia menumpahkan semua yang selama ini ia pendam. Di tempat lain, Lindra menutup pintu kantornya lebih awal. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, mata lelah, wajah penuh beban, dan senyum yang sudah lama tidak murni. Semua pencapaian politiknya tiba-tiba terasa hambar. Ia sadar, dirinya telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar jabatan, kepercayaan dan cinta yang dulu tulus diberikan Niken. Sylvie mengurung diri di kamarnya. Telepon genggamnya penuh dengan pesan, mulai dari dukungan, cacian, hingga gosip tak berdasar. Tapi yang paling menyakitkan adalah satu pesan singkat dari Niken, semoga kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus lapisan terdalam hatinya. Ia menangis tanpa suara, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa ia adalah bagian dari luka seseorang. Media sosial meledak. Video Niken bernyanyi di panggung musda menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan nasional. Ada yang memujinya sebagai perempuan pemberani, ada pula yang menuduhnya mencari sensasi. Namun, bagi Niken, semua itu tak penting. Baginya, malam itu bukan tentang sensasi, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan mengatakan kebenaran di hadapan orang yang pernah membuatnya runtuh. Lindra mencoba menghubungi Niken beberapa kali, tapi tak pernah ada jawaban. Ia bahkan mendatangi rumah kontrakannya, namun hanya menemukan pintu yang tertutup rapat. Di dalam hatinya, ia berharap bisa meminta maaf, meski ia tahu maaf itu mungkin tak akan menghapus luka. Kadang, penyesalan datang bukan untuk memperbaiki, tapi hanya untuk mengingatkan kita betapa buruknya kesalahan yang sudah dibuat. Malam itu, Niken menerima tawaran tampil di acara kecil di luar kota. Bukan panggung besar, bukan acara partai, hanya sebuah panggung sederhana di pinggir pantai. Saat ia mulai bernyanyi, suara ombak menjadi latar, dan cahaya bulan menjadi sorot lampu alami.
Ada perasaan bebas yang mengalir di nadinya, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai lepas sedikit demi sedikit. Sylvie, yang diam-diam datang ke acara itu, berdiri jauh di belakang penonton. Ia tidak berani mendekat, hanya mendengarkan. Setiap bait lagu Niken seperti mengupas lapisan egonya, membuatnya sadar bahwa dalam hidup, tak ada kemenangan sejati yang lahir dari mengorbankan hati orang lain. Air matanya jatuh, namun ia tahu Niken mungkin tak akan pernah tahu bahwa ia ada di sana malam itu. Ketika lagu terakhir usai, Niken tersenyum pada penonton. Lalu menatap laut lepas. Angin malam membawa bisikan samar, seolah berkata bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Drama Musda di Tuban mungkin telah menjadi babak yang menutup satu kisah, tetapi hidupnya masih memiliki banyak lembar kosong untuk diisi. Dan di balik semua luka, ada satu hal yang ia pelajari, bahwa keberanian untuk berdiri di tengah badai adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah Musda di Tuban, kehidupan politik kembali berjalan seperti biasa di mata publik. Namun, di balik layar, gelombang tak terlihat masih terus menghantam hati para tokohnya. Lindra seringkali terdiam di tengah rapat partai, matanya kosong memandangi lembar agenda yang tergeletak di meja. Setiap suara tepuk tangan di ruangan itu seakan berubah menjadi gemas sorak penonton malam Musda, mengingatkannya pada momen ketika pandangannya bertabrakan dengan tatapan Niken di panggung. Niken sendiri mencoba membangun kembali hidupnya. Ia menerima tawaran manggung kecil di berbagai kota, memilih acara-acara yang jauh dari sorotan politik. Namun, meskipun tubuhnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, hatinya masih tertinggal di Tuban. Bayangan Lindra yang berdiri di pojok panggung, dengan ekspresi yang tak bisa ia baca, terus menghantuinya di setiap malam sebelum tidur. Sylvie mulai merasakan tekanan dari segala arah. Meskipun secara resmi ia mendapat pujian dari pihak partai karena menyelamatkan acara, di belakang layar ia jadi bahan gosip. Ada yang mengatakan dirinya hanyalah bidak politik, ada yang menyindir bahwa suaranya tak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan Niken. Diam-diam, Sylvie mulai mempertanyakan semua pilihan yang membawanya ke posisi ini. Suatu sore, hujan turun deras di Tuban. Lindra duduk sendirian di mobil dinasnya, memandang jalan yang basah. Tangannya menggenggam sebuah kotak kecil berisi cincin emas, cincin yang pernah ia niatkan untuk Niken bertahun-tahun lalu, sebelum semuanya berantakan. Ia tak pernah memberikannya, dan kini cincin itu hanya menjadi simbol dari semua kesempatan yang hilang. Niken, di waktu yang sama, sedang berada di sebuah kamar hotel sederhana di Surabaya. Ia menulis lirik baru di buku catatannya. Kata-kata yang mengalir dari penanya penuh luka dan kerinduan, tapi juga sedikit cahaya. Ia tak tahu apakah lagu ini akan pernah ia nyanyikan di depan umum, atau akan ia simpan selamanya sebagai rahasia hatinya. Di tengah hujan, Sylvie memutuskan untuk menelepon Niken. Jari-jarinya gemetar saat menekan nomor itu. Ia tidak mengharapkan maaf, hanya ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Namun, begitu panggilan tersambung, Sylvie hanya diam. Di seberang, Niken mengucapkan, "Halo." Dengan suara lembut tapi waspada. Keheningan itu berlangsung beberapa detik sebelum Sylvie memutuskan sambungan. Air matanya bercampur dengan suara hujan di luar jendela. Lindra akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia menulis sebuah surat panjang untuk Niken, bukan permintaan maaf biasa, tetapi pengakuan penuh tentang semua ketakutan, kesalahan, dan perasaannya yang tak pernah ia ungkapkan. Surat itu ia titipkan pada seorang teman lama yang pernah menjadi penghubung mereka. Ia tahu, Niken mungkin akan merobek surat itu, tapi setidaknya ia sudah mencoba. Malam itu, Niken duduk di tepi ranjang dengan surat di tangannya. Lampu kamar redup, hujan masih turun di luar. Ia membaca setiap kata dengan hati berdebar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bukan hanya marah atau sakit, tetapi juga rindu. Namun, rindu itu bercampur dengan kesadaran pahit, beberapa bayangan terlalu pekat untuk bisa dihapus, dan beberapa luka terlalu dalam untuk bisa benar-benar sembuh. Hari itu langit Tuban dipenuhi awan kelabu, seolah menyadari akan ada pertemuan yang mengubah banyak hal. Sebuah acara kebudayaan, diselenggarakan di pendopo kabupaten, dan tanpa diduga, nama Niken muncul di daftar penampil. Lindra mengetahuinya dari undangan resmi yang tergeletak di mejanya. Tangannya bergetar saat membaca nama itu, dadanya sesak. Ia tahu, jika ia datang, tak ada lagi jarak aman yang bisa ia pertahankan. Niken datang lebih awal,
mengenakan kebaya sederhana warna krem yang membuatnya tampak seperti potret masa lalu yang hidup kembali. Ia mencoba fokus pada persiapan, tapi langkah-langkah di lantai kayu pendopo yang bergema membuatnya gelisah. Setiap bayangan yang melintas di pintu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, cepat atau lambat, mata itu akan kembali menatapnya. Ketika Lindra akhirnya muncul di pendopo, suasana seolah berhenti. Sorot matanya langsung menemukan Niken di tengah keramaian, dan dalam sekejap semua orang di sekitar seolah menghilang. Tak ada pidato, tak ada tepuk tangan, hanya dua pasang mata yang saling mengunci, menyimpan ribuan kata yang belum pernah terucap. Sylvie, yang juga hadir sebagai tamu undangan, memandangi pemandangan itu dari kejauhan. Ia tahu pertemuan ini tak bisa dicegah. Ada sesuatu di tatapan Lindra yang belum pernah ia lihat sebelumnya, campuran antara penyesalan, kerinduan, dan tekad untuk mengatakan sesuatu, apapun risikonya. Acara berjalan, tapi pikiran Lindra dan Niken sama-sama tak di panggung. Setelah penampilan Niken usai, Lindra memberanikan diri berjalan menghampiri. Langkahnya mantap, tapi di dalam dirinya terjadi pergulatan hebat. Semua mata memperhatikan mereka, seperti menyaksikan babak terakhir dari sebuah drama yang lama tertunda. Niken, suara Lindra bergetar ketika akhirnya ia berdiri di hadapan perempuan itu. Niken tak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang basah namun tegas. Ada banyak hal yang harus aku katakan, lanjut Lindra. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Niken memotong pelan, beberapa kata datang terlalu terlambat, Mas. Keheningan menggantung di antara mereka. Lindra mencoba menjelaskan, menceritakan tentang surat, tentang rasa bersalah, tentang betapa ia masih menyimpan cincin itu. Namun setiap kata terasa rapuh di udara. Niken mendengarkan, tapi wajahnya tetap sulit terbaca. Aku tidak datang untuk membalas dendam, kata Niken akhirnya, tapi aku juga tidak datang untuk kembali. Saat itu, angin sore berhembus membawa aroma hujan yang akan turun. Lindra menunduk, menyadari bahwa beberapa luka tak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Niken melangkah pergi perlahan, meninggalkan Lindra berdiri sendirian di tengah pendopo. Di kejauhan, Sylvie memalingkan wajah, menahan air mata yang entah untuk siapa, untuk Lindra, atau untuk dirinya sendiri. Hujan deras mengguyur Tuban malam itu, memandikan kota dalam kilau lampu yang bergetar di genangan air. Lindra duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto lama yang terselip di laci, potret dirinya dan Niken, diambil bertahun-tahun lalu saat senyum mereka masih murni. Jemarinya mengusap foto itu dengan hati-hati, seakan takut merusak satu-satunya bukti bahwa kebahagiaan itu pernah nyata. Sementara itu, Niken duduk di kamar penginapan, memandangi koper yang sudah setengah terisi. Ia sudah memutuskan untuk kembali ke kampung halaman besok pagi. Baginya, Tuban hanyalah panggung sementara untuk sebuah cerita yang tak pernah bisa ditulis ulang. Namun di sudut hatinya, ada rasa perih, perasaan bahwa ia meninggalkan sesuatu yang masih menggantung di udara. Sylvie, yang diam-diam menyaksikan semua dari awal, tak mampu tidur malam itu. Di meja kecilnya, ia menulis sebuah surat, tangannya gemetar. Surat itu bukan untuk Lindra, bukan pula untuk Niken, tetapi untuk dirinya sendiri. Isinya adalah pengakuan bahwa ia lelah hidup di bayang-bayang cinta orang lain, dan bahwa ia berhak mendapatkan cerita yang bukan sekadar sisa-sisa dari masa lalu. Menjelang tengah malam, Lindra tak tahan lagi. Ia keluar, berjalan di bawah hujan tanpa payung, menuju penginapan tempat Niken menginap. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Sesampainya di sana, ia berdiri di depan pintu kamar Niken, mengetuk perlahan namun penuh kegigihan. Pintu terbuka, dan di baliknya Niken berdiri dengan wajah terkejut. Hujan membuat rambut Lindra basah, air menetes di dahinya, tapi matanya menyala penuh tekad. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi lagi tanpa mendengar ini, katanya, suaranya parau namun jelas. Aku mencintaimu, aku masih mencintaimu, dan aku akan menyesal seumur hidup kalau malam ini kita berpisah tanpa kau tahu itu. Niken terpaku, hatinya berperang hebat. Bagian dirinya ingin percaya, ingin melompat ke pelukan itu dan membiarkan semua luka hanyut bersama hujan. Tapi ada bagian lain yang ingat betul rasanya ditinggalkan, rasanya dikhianati oleh orang yang sama yang kini berdiri di depannya. Mas, cinta bukan hanya kata-kata yang diucapkan saat hujan, ucapnya pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Keheningan itu pecah hanya oleh suara hujan. Lindra mendekat,
memegang tangan Niken, jemarinya dingin tapi genggamannya kuat. Aku tahu aku tak pantas meminta kesempatan kedua, tapi jika takdir memberikannya, aku akan memperjuangkannya sampai akhir. Niken menarik napas panjang, menatap dalam ke mata Lindra. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, kalau begitu, buktikan. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada janji manis. Hanya dua hati yang sama-sama tahu bahwa jalan di depan akan sulit, penuh rintangan, tapi belum sepenuhnya tertutup. Dan di kejauhan, dari jendela lain, Sylvie menyaksikan mereka dalam diam. Hatinya perih, tapi untuk pertama kalinya ia merasa bebas, karena ia sudah memilih untuk tidak lagi menjadi penonton dalam kisah cinta orang lain. Hari Musda Golkar di Tuban akhirnya tiba, dan suasana gedung penuh oleh para tokoh, wartawan, dan undangan. Panggung megah berdiri di tengah aula, dihiasi warna kuning mencolok dan lampu sorot yang bergantian menyapu ruangan. Sylvie Kumala sudah bersiap di belakang panggung, gaunnya berkilau, namun hatinya tak sebercahaya busana yang ia kenakan. Di sudut lain, Niken hadir sebagai tamu undangan khusus, duduk jauh dari keramaian, berusaha tidak menarik perhatian. Lindra berdiri di barisan depan, jasnya rapi, senyumnya tipis. Tapi dari matanya, terlihat gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak pertemuan di penginapan malam itu, pikirannya tak pernah berhenti memutar kata-kata Niken, buktikan. Baginya, malam ini bukan hanya tentang politik atau acara partai, ini adalah panggung untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih personal. Ketika MC mengumumkan penampilan Sylvie, tepuk tangan bergemuruh. Sylvie melangkah ke tengah panggung dengan elegan, menyapa para tokoh politik yang duduk di barisan VIP. Suaranya merdu, setiap nada diiringi tatapan penuh percaya diri. Namun, di sela-sela lirik, matanya sempat melirik ke arah Lindra, sebuah isyarat samar bahwa ia tahu ini mungkin adalah penampilan terakhirnya di panggung cerita ini. Niken, yang duduk di kursi penonton, awalnya berusaha tenang. Tapi saat lampu sorot tak sengaja menyorotinya, banyak pasang mata mulai melirik. Bisik-bisik mulai terdengar di barisan belakang, itu kan Niken Salindri. Bukannya dia yang seharusnya tampil. Desas-desus itu menyebar cepat seperti api kecil yang bertemu angin, membuat suasana sedikit tegang. Usai Sylvie bernyanyi, MC memanggil Lindra ke panggung untuk memberi sambutan politik. Semua mengira ia akan bicara soal visi dan program partai, tapi Lindra memulai pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Malam ini, saya tidak hanya ingin bicara sebagai politisi, tapi sebagai seorang pria yang pernah membuat kesalahan, dan ingin memperbaikinya di depan semua orang. Semua tatapan kini tertuju pada Lindra. Ia menoleh ke arah Niken, tatapannya tajam tapi penuh kerendahan hati. Niken, selama ini aku sibuk mengejar ambisi, lupa bahwa kebahagiaan tidak datang dari panggung sebesar ini, tapi dari hati seseorang yang pernah kucintai dan yang tak pernah benar-benar hilang dari hidupku. Suara gumaman terdengar dari penonton, sebagian terkejut, sebagian terpaku. Niken terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tak menyangka Lindra akan membuat pengakuan di hadapan ratusan orang. Sylvie, yang berdiri di sisi panggung, tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pelepasan. Ia sadar, inilah momen di mana ia harus benar-benar melepaskan peran yang selama ini ia pertahankan. Hening itu pecah ketika Lindra mengangkat tangan, mengajak Niken naik ke panggung. Perlahan, diiringi tepuk tangan yang semakin menguat, Niken melangkah maju. Di hadapan lampu sorot dan seluruh hadirin, mereka berdiri berhadapan. Tak ada janji manis, hanya tatapan yang berkata, kita mulai dari sini. Dan ketika tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan, hujan yang sejak tadi mengguyur Tuban tiba-tiba berhenti, seolah langit pun tahu bahwa ini adalah panggung terakhir mereka. Begitulah akhir kisah panggung politik, cinta, dan pengakuan yang mengguncang musda Partai Golkar di Tuban. Sebuah cerita di mana ambisi bertemu hati, dan kebenaran akhirnya berani berdiri di depan sorotan. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari babak baru yang lebih penuh intrik dan rahasia? Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai habis. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka ceritanya. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian baper atau tegang. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah dramatis berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.